buaya, lubuk landur. Mati semua atau gimana, Pak? Ada yang hidup, ada yang mati. Kalau yang mati? Mati dikuburkan, dibuatkan makamnya di seberang sungai itu. Bahwa setelah wafatnya Syekh Lubuk Landur itu tidak ada yang mampu untuk membuka larangan dari ikan tersebut. Makanya hingga saat sekarang ini status ikan itu tetap menjadi ikan larangan Lubuk Landur gitu. Ada yang bilang ikannya ikan sampai kiamat nggak bakalan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Interest dimanapun berada? Jumpa lagi dalam Dialog Interest. Kali ini kita akan membahas soal ikan larangan Lubuk Landur di Kabupaten Pasaman Barat pada 1 Maret 2022 atau 4 hari pasca gempa yang melanda Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Masyarakat Sumatera Barat khususnya di Pasaman Barat dihebohkan dengan matinya 3 ton ikan larangan di Lubuk Landur. Nah, untuk membahas persoalan ini, untuk mengetahui apa itu ikan larangan Lubuk Landur, dan siapa Syekh Lubuk Landur yang meniatkan ikan itu hingga hari ini tidak berani warga di sana untuk mengambilnya. Bersama kita sudah hadir Khairullah, filolog atau peneliti naskah kuno dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Selamat malam Pak Khairullah. Selamat malam Pak. Oke, langsung saja Pak Khairullah. Iya Pak. Apa itu ikan larangan? Ya kalau menurut pemahaman kita gitu, masyarakat khususnya Lubuk Landur gitu kan, ikan larangan itu kan terkait dengan sebuah tradisi masyarakat di sana gitu kan. Jadi ada satu masa ikan itu diberdayakan, dilarang gitu kan pengambilannya dengan dalam batas waktu tertentu gitu. Misalnya selama 6 bulan kita jangan ambil dulu ikannya gitu kan. Nanti setelah 6 bulan baru kita ambil bersama-sama gitu. Dan sebenarnya ikan larangan ini kan di beberapa tempat di Sumatera Barat ini kan ada gitu. Di Pariaman juga ada ya? Di Pariaman ada, di Pasaman sendiri pun banyak ikan larangan gitu. Tapi kan tidak seunik ikan larangan Lubuk Landur gitu kan. Nah, karena cara tradisi pelarangan ikan itu kan bermacam-macam. Tapi ikan larangan Lubuk Landur ini kan sebenarnya dia melekat atau terkait dengan Syekh Lubuk Landurnya sendiri seperti itu gitu. Bagaimana proses hingga hadirnya ikan larangan? Kenapa ikan itu disebut ikan larangan? Nah, yang namanya larangan itu kan seperti yang dijelaskan tadi, ada masa tertentu ikan itu dilarang, nanti dilepas. Kan larangannya nanti diambil bersama-sama gitu kan. Jadi ikan larangan Lubuk Landur ini adalah tradisinya masih sama di masa itu. Nanti dilarang ikan itu diambil selama 6 bulan gitu. Nanti kita ambil bersama-sama. Dan karena ini kaitannya dengan sosok karismatik ulama Syekh Lubuk Landur yang namanya itu Syekh Muhammad Bashir gitu kan. Jadi ikan itu didoakan gitu buat menghindari orang mengambil ikan itu tanpa sepengetahuan warga setempat gitu kan. Jadi dibacakanlah doa-doa gitu kan, beberapa doa amalan untuk supaya ikan itu kalau dia diambil, maka ada hal sebaliknya yang terjadi terhadap orang yang mengambil ikan tersebut gitu kan. Nah, kenapa ikan larangan Lubuk Landur itu dia jadi objek pariwisata gitu kan, tempat terkenal itu karena ketika Syekh Lubuk Landur itu membacakan doa itu, jadi sebelum larangannya itu dibuka, sebelum masa larangannya itu diangkat, ulamanya meninggal. Syekh Lubuk Landur meninggal. Jadi berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat gitu, bahwa setelah wafatnya Syekh Lubuk Landur itu tidak ada yang mampu untuk membuka larangan dari ikan tersebut. Makanya hingga saat sekarang ini status ikan itu tetap menjadi ikan larangan Lubuk Landur gitu. Ada yang bilang ikannya ikan sampai kiamat nggak bakalan. Iya, karena tidak bisa dibuka larangannya gitu kan. Siapapun gitu kan. Bahkan sampai generasi sekarang kan udah masuk generasi 6 apa 7 itu yang baru meninggal kemarin itu, yang Buya Mustafa Kamal itu. Tapi apa alasannya sehingga dibuat ikan larangan itu? Tujuannya apa? Ya tujuannya yang pertama mungkin untuk menjaga pemberdayaan ikan tersebut. Kalau tidak dilarang diambil begitu saja kan kapasitas atau kuantitas ikannya kan berkurang habis. Bisa jadi terjadi pencemaran terhadap air gitu kan, diracun atau segala macam. Jadi ada kaitannya juga sih sebenarnya larangan itu dengan lingkungan gitu, kebersihan lingkungan gitu kan. Karena selama ikan ada di sana kan lingkungan air terjaga gitu kan.
Apalagi dengan ada kerjasama untuk satu tujuan untuk tidak mengambil ikan itu dalam masa tertentu gitu. Nanti bersama-sama kita ambil gitu kan untuk menjaga persatuan masyarakat yang ada di sekitar Lubuk Landur itu. Makanya dibuatlah ikan larangan tersebut. Tapi yang namanya ikan larangan tentu ada batas larangannya itu gitu. Nah, apa batasannya itu? Nah, batasnya kan ada kalau kita di sana itu dari depan atas WC itu sedikit sampai ke bagian batu yang agak ke bawah yang agak kecil-kecil. Jadi selama ikan itu berada dalam larangannya, maka dia tidak boleh diambil. Tapi selama dia keluar dari larangannya, berarti dia keluar dari batas larangan dan itu boleh diambil dan boleh dimakan. Konsumsi ya? Boleh dikonsumsi gitu kan. Itu sejak kapan ikan Lubuk Landur itu ada? Kalau kita lihat berdasarkan sejarahnya Syekh Muhammad Bashir sebagai pendiri Surau Lubuk Landur itu, Syekh Muhammad Bashir itu wafatnya tahun 1922 Masehi dalam usia 122 tahun. Jadi kalau kita prediksi dari wafatnya berarti lahirnya sekitar tahun 1900-an gitu kan. Jadi 1800-an ya? 1800-an. Jadi surau itu kan dibangun sekitar 1820-an. Enggak. Setelah itu kalau tidak salah itu sekitar 60-an lah gitu kan, 1860-an. Karena melihat dari ijazah yang didapati oleh Syekh Muhammad Bashir itu, jadi 1860-an tuh dia masih sempat berulang ke Jabal Abi Qubais untuk menuntut ilmu gitu kan. Bersama dengan Abdurrahman As-Sahan namanya. Jadi seorang ulama asal As-Sahan yang di sana mungkin dikhususkan untuk ulama-ulama Jawi gitu, ulama-ulama Melayu gitu kan. Jadi sampai 1860 dia masih tetap belajar ya, bolak-balik gitu kan. Dan juga sembari belajar kepada Syekh Ibrahim Kumpulan gitu kan yang ada di Kumpulan gitu. Jadi keberadaan ikan larangan ini setelah beliau almarhum Syekh Lubuk Landur I ini mendirikan surau itu. Iya. Tentu surau muncul, murid berdatangan, dan muncul sebuah keterhubungan antara masyarakat dan murid-murid gitu kan. Ditambah memang ulama ini dipandang sebagai sosok ulama yang karismatik gitu kan, yang benar-benar dihargai oleh masyarakat setempat gitu kan. Jadi dengan tradisi, ya sebenarnya kan kalau kita lihat mungkin tradisi ikan larangan itu kan bukan tradisi yang baru gitu kan, tapi sudah tradisi yang lama karena sungai itu sudah ada lama sejak ya? lama gitu kan. Nah, tapi kan yang menjadi ikan larangan itu unik ya itu tadi kaitannya dengan Syekh Lubuk Landur. Di tempatnya juga di Pesawaran itu banyak ikan larangan gitu kan. Tapi ikan yang larangan yang tidak bisa diambil sampai sekarang ini yang terkenal tuh di sana ya? Iya, yang di Lubuk Landur gitu kan, karena itu tadi jadi sehingga dia menjadi apa ya? Bisa dijadikan contoh lah untuk lingkungan, kebersihan lingkungan. Mirip-mirip dengan itu ya, hutan larangan. Ya. Tujuannya mirip ya. Benar-benar. Nah, ini soal ikan larangan sepertinya sudah mulai jelas ya. Apa sih ikan larangan, terus kenapa warga tidak mau ngambil gitu kan? Terus kaitannya dengan itu kan yang datang itu tidak hanya wisatawan, tapi jamaah Syekh Lubuk Landur. Itu mereka datang ke sana apa tujuannya itu? Jamaah-jamaah. Ya, yang pertama yang namanya jamaah tarekat itu tentu melakukan riadoh ya, pelatihan spiritual gitu kan. Seperti bersulu di sana selama 40 hari gitu kan. Terkadang yang datang ke sana pun orang yang bernazar. Bernazar ngasih makan ikan larangan gitu kan. Karena ada beberapa cerita juga dari Sohibul Hikayah, maksudnya yang punya cerita informasi lisan. Jadi dulu pernah orang mencoba mengambil ikan tersebut setelah wafatnya Syekh Muhammad Bashir ini, dan kejadian yang buruk terjadi kepada orang tersebut. Nah, itu berdasarkan beberapa cerita masyarakat yang ada di sekitar Surau Lubuk Landur itu. Jadi oleh sebab itu orang sekitaran surau itu meyakini bahwa ya ikan itu nggak boleh disakiti gitu. Kita pelihara saja gitu kan. Kecuali dia di luar batas larangan gitu. Waktu kita ke sana kemarin itu, waktu hari matinya 3 ton ikan itu, memang warga di sana itu
dengan perjuangan yang sekuat tenaga berupaya menyelamatkan ikan-ikan yang masih hidup gitu kan. Terus ada sekitar 400 ekor kata pemuda sana yang masih hidup. Nah, katanya ini mahkota kami. Ya. Jadi apa namanya? Memang kalau kita lihat dari kejadian yang kemarin itu ya, yang Golodo ikan mati itu, memang informasinya yang mati itu diambil terus dikuburkan. Iya, gitu kan. dikuburkan. Tidak Padahal berani. bisa digoreng, Nah. bisa tapi ya itu tadi. Banyak juga yang di tayangan YouTube Interest ini yang netizen itu yang berkomentar, loh kok nggak dikasihkan ke orang aja, kenapa harus dikubur, mubazir segala macam. Iya. Cuman kan memang ini kearifan lokal ya. Kearifan lokal gitu kan, kearifan lokal dan penghargaan masyarakat di sana tentang sosok Syekh Lubuk Landur itu gitu kan. Jadi dia benar-benar dianggap ulama karismatik gitu kan, ulama yang benar-benar punya pengaruh yang besar gitu kan, punya pengaruh yang besar. Jadi apapun yang dikatakan masyarakat di sana Ikut ya. percaya gitu kan. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang gitu kan. Syekh Lubuk Landur ini termasuk salah satu penyebar Islam di sana atau gimana? Iya kan dalam beberapa titik Pasaman Barat itu gitu kan. Kan ada Syekh Lubuk Landur gitu. Ada juga Syekh Daud Durian Gunjo di Melampah. Syekh Tibarau ada juga gitu kan. Nah, tiga ulama ini kan sebenarnya kalau dari genealogi intelektualnya, jaringan guru muridnya, itu tiga-tiganya belajar ke Ibrahim Kumpulan gitu kan. Tapi kalau kita melihat dari segi bukti pengaruhnya gitu kan, yang sampai sekarang yang masih hidup, yang masih ramai dikunjungi ya Surau Lubuk Landur gitu kan. Kalau yang Malampah itu justru ketika saya pertama ke sana, itu kan kita menaiki bukit. Iya. Saya masih ingat itu, nggak bisa bonceng motor. Harus satu motor. Itu lokasi gempa juga sekarang Nah, itu. iya. Suraunya itu udah ditinggalkan gitu kan, udah apa namanya? Seperti surau lama yang kalau kita masuk ke dalam itu terbang kelelawar di dalamnya gitu kan. Dan segala macam. Apakah karena geografisnya yang agak sulit atau gimana? Tapi sebenarnya bagi kalangan jemaah gitu kan, jemaah tarekat itu dia punya penghargaan yang tinggi kepada guru. Itu sebenarnya lokasi seperti itu tidak terjadi Tidak masalah ya. Iya. Makanya kita melihat jejak-jejak yang ditinggalkan si Muhammad Bashir itu memang sampai sekarang masih terjaga gitu. Bahkan ketika suluk pun di sana, orang dari Malaysia pun datang ke sana pergi suluk. Jadi saking luasnya pengaruhnya gitu. Syekh Muhammad Bashir ini atau Syekh Lubuk Landur 1 ya? Yang pertama. Banyak juga menulis. Oh ya, sekitaran 60 ada itu manuskrip di Surau Lubuk Landur itu gitu. Ada 60 manuskrip. Ya bermacam-macam gitu, bermacam-macam bidang. Ada fikih gitu kan, ada mungkin obat-obatan juga, jimat, mantra gitu kan, dan kajian tasawuf tarekat gitu. Nah, tapi memang di salah satu halaman naskah itu memang ada informasi bahwa Syekh Muhammad Bashir ini wafat tahun 1922 gitu kan. Ada tertulis informasi dalam usia 122 tahun. 122 tahun. Usia yang yang sekarang nggak mungkin lah gitu ya. Jarang ya. Tapi dibandingkan Syekh Lubuk Landur, gurunya lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Syekh Ibrahim Kumpulan itu 160 tahun. Wah. Wafatnya gitu. Syekh Lubuk Landur ini asli daerah itu atau gimana itu? Iya kan dalam historinya, dalam sejarahnya kan ada yang mengaitkannya dengan Tuanku Imam Bonjol. Jadi namanya Datuk Bendaharo, kalau tidak salah nama ayahnya Syekh Muhammad Bashir ini. Jadi ada kaitannya dengan Tuanku Imam Bonjol gitu, di Bonjol gitu kan. Tapi memang dia secara tempat menjadi memang dia asli di sana gitu kan, dan manuskrip di sana pun sebenarnya diduga itu dari beberapa tempat gitu kan, maksudnya ditulis di beberapa tempat. Iya, tidak hanya di sana berarti. Karena ada juga di situ Haji Abdul Manan Kajai gitu kan, manuskripnya, tapi dia menulis manuskrip itu ketika dia di Mekah. Artinya banyak juga ulama-ulama besar di daerah Pasaman itu. Iya, sebenarnya tapi kita berbalik kepada konsep karismatik tadi gitu kan. Jadi ada ulama lain sebenarnya tapi dia tidak terlalu punya karismatik, jadi
tidak Kurang pengikut. terjaga gitu kan, kurang terjaga sejarahnya, keulamaannya gitu kan. Ya seperti itu lah kira-kira tentang Syekh Muhammad Bashir itu sedikit banyak. Nah, ini kan ikan larangannya 3 ton sudah mati ya. Terus ada yang sisa sekitar ratusan ekor. Nah, kira-kira ini akan menurut Bapak, ini apakah akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat atau warga di sana terhadap dalam tanda kutip kekeramatan ikan itu nanti? Ya, jadi kan gini, kita melihat konsep persepsi gitu kan masyarakat yang awalnya itu sudah sangat menghargai Syekh Lubuk Landur, sudah sangat menganggap beliau ulama karismatik gitu kan. Jadi ditambah dengan kejadian yang seperti ini, mereka kan tidak menggunakan istilah bahasa spekulasi lah. Ini kan ikannya mati karena Gitu kan. Betul. Bisa jadi ikannya mati karena memang di negeri ini lagi ada musibah, mungkin diperuntukkan untuk kita gitu kan. Tapi tidak berpikir seperti itu. Tapi mereka tetap itu ikan larangan yang memang tidak boleh. Maksudnya yang memang ketika wafatnya Syekh Muhammad Bashir itu tidak bisa dibuka larangannya, maka dia akan tetap menjadi larangan. Makanya dengan kepercayaannya seperti itu, ikan itu diambil dan dikuburkan seperti itu gitu kan. Iya, tapi itu banyak juga yang menyayangkan ini kok nggak dibagikan ke korban gempa aja gitu kan. Nah, cuman kembali tadi itu, ini memang sudah kepercayaan masyarakat dari dulunya dan mungkin mereka belum menemukan dalil baru untuk bisa ikan ini atau kan memang yang seperti diceritakan tadi itu memang pernah kejadian yang seperti itu gitu kan. Jadi sehingga ternyata benar gitu kan. Benar ternyata kalau kita mencoba untuk menyakiti ikan ini, maka akan berefek buruk juga kepada kita gitu kan. Tapi kan istilahnya kan kalau batas larangannya kan tidak terlalu besar itu. Sedangkan sungainya panjang gitu. Di sekitaran sana masyarakat masih bisa kok memanfaatkan ikannya itu kan. Lah kalau memang seandainya ikan larangan Lubuk Landur itu tidak seperti ini hingga saat saya sekarang ini, mungkin sudah lama hilang ya. Udah nggak ada lagi ikan di sana gitu kan. Waktu pagi kejadian itu, saya kan kebetulan sedang di Pasaman Barat waktu liputan gempa itu kan. Paginya itu ketemu warga di Simpang 4 sedang menjinjing itu ikan garing itu. Banyak gitu kan. Heran ini kok ikan mana gitu. Ternyata ikan Lubuk Landur itu mati. Tapi akhirnya pas sampai sana ingat lagi bapak yang bawa ikan itu. Kok berani bapak ini ambil gitu kan. Nah, artinya ikan itu udah keluar dari batas. Ya, jadi kan kalau sepanjang kita lihat gitu kan, memang ikan Lubuk Landur itu kan banyak sebelum terjadi. Satu jenis ya, gariang kalau bahasa. Bahkan kalau kita lihat itu yang gedenya itu kan dari permukaan itu udah kayak ikan hiu itu kan. Kalau kata warga ukurannya ada yang sampai panjangnya itu 1 meter. Ya benar. Nah, jadi kan ketika gelodo menyambar dan ikan itu mati gitu kan, karena bisa jadi dia kesekat oleh batu-batu larangan itu. Ada yang melewati itu gitu kan. Karena kan kepercayaan masyarakat di sana yang tidak boleh diambil itu hanya di ruangan yang terlarang. Tapi ketika ikan yang dalam ruangan terlarang itu dia keluar dari larangannya, maka larangannya pun ikut keluar dengan ikan itu. Jadi bukan berarti ikan larangan itu keluar dia tetap terlarang, enggak. Jadi yang menjadi larangan itu adalah batasnya itu gitu. Batas pengambilan dilarang sampai segini gitu kan. Jadi kalau mau ambillah lewat dari batas ini. Dan ikan larangan itu menjadi warisan Syekh Lubuk Landur untuk sampai generasi sekarang. Juga membantu perekonomian warga di sana. Ya, saking uniknya ikan larangan Lubuk Landur itu, bahkan pemerintahan Kabupaten Pasaman itu mendaftarkan ikan larangan itu sebagai WBTB di tahun ini gitu. Budaya tak benda ya? Ya, ikan larangan Lubuk Landur karena ya cuma di Sumatera Barat itu cuman itu ikan larangan itu yang seperti itu gitu. Yang menjadi tradisi dan dipercayai dan dijaga oleh masyarakat, oleh masyarakat setempatnya gitu kan. Jadi memang bisa untuk melepas penat, lelah gitu kan. Terapi ikan. Iya, taruh kaki atau kasih makannya gitu kan, bawa anak-anak kecil segala macam gitu kan. Jadi memang
bisa dikatakan ya, makanya masyarakat di situ juga menyebut bahwa ikan larangan itu menjadi berkah karena jadi Berkah, barometer betul. perekonomian gitu kan. Iya. Maksudnya orang-orang yang datang berkunjung, Iya. orang yang bernazar Iya. gitu kan, segala macam gitu kan. Jadi memang mungkin beberapa kita berpikiran aneh, tapi banyak kok aspek positifnya yang terkandung dalam ikan larangan Lubuk Landur itu gitu kan. Oke, sip. Terima kasih Pak dosen. Ya, Oke, demikian bahasan kita singkat bersama filolog dari UIN Imam Bonjol. Ikan larangan Lubuk Landur itu menjadi salah satu ikon masyarakat Pasaman Barat khususnya karena keunikannya terjaga selama mungkin lebih 100 tahun, hampir 200 tahun dan juga menjadi penambah perekonomian masyarakat di daerah itu. Dan itu walaupun banyak juga pro kontra khususnya di komentar di YouTube, tapi kita harus tetap menghargai kearifan lokal masyarakat. Demikian dialog interest kali ini. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Minum Pak dosen. Minum.